Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Handayani di sini akan melanjutkan presentasi mengenai teori Big Bang. Yang berikutnya yaitu bagian E, relevansi penafsiran tentang penciptaan alam semesta dengan teori-teori ilmu pengetahuan. Pada surah Al-Anbiya ayat 30 menjelaskan bahwa langit dan bumi pada suatu ketika merupakan suatu gumpalan yang mana lalu gumpalan tersebut dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayat ini tidak merinci bagaimana dan kapan terjadinya hal tersebut. Jadi, alam semesta ketika itu merupakan satu kumpulan kata kunci yang digunakan adalah rotqon dan fatq. Setelah terjadi pemisahan oleh Allah, alam semesta mengalami proses fase membentuk dukan atau asap. Periode dukan ini adalah periode ketiga yang diketahui oleh periode kedua, yaitu masa terjadinya dentuman dahsyat atau Big Bang. Dan inilah yang mengakibatkan terjadinya kabut asap tersebut. Pada periode dukan, inilah tercipta unsur-unsur pembentukan langit yang terjadi melalui gas hidrogen dan helium. Pada periode pertama, langit dan bumi merupakan gumpalan yang menyatu yang dilukiskan oleh Al-Quran dengan nama Ar-Rod. Periode pertama dan kedua ini disyaratkan dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Menurut M. Quraisy Shihab tentang proses penciptaan alam raya yang melalui 6 periode itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, periode Ar-Rod, yakni gumpalan yang menyatu. Ini merupakan asal kejadian bumi dan langit. Periode kedua adalah Al-Fatq, yakni masa terjadinya dentuman dahsyat atau Big Bang yang mengakibatkan terjadinya awan atau kabut asap. Periode ketiga terciptanya unsur-unsur pembentukan langit dan bumi melalui gas hidrogen dan helium. Periode keempat terciptanya bumi dan benda-benda angkasa dengan terpisahnya awan berasap itu serta memadatnya akibat daya tarik. Periode kelima adalah masa penghamparan bumi serta pembentukan kulit bumi, lalu pemecahannya, pergerakan oasis dan pembentukan benua-benua dan gunung-gunung serta sungai-sungai dan yang lainnya. Periode keenam adalah periode pembentukan kehidupan dalam bentuknya yang paling sederhana hingga penciptaan manusia. Jadi, teori Big Bang ini yang oleh sains empiris dianggap sebagai fakta hanyalah sebatas teori saja. Petunjuk tentang hal ini telah ada di dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Hal ini menjadikan Al-Quran sebagai pelopor tentang teori Big Bang ini dan memberikan fondasi yang kukuh bagi teori Big Bang sebagai suatu fakta karena adanya petunjuk di dalam Al-Quran. Atas dasar itu, alam semesta pada mulanya adalah sebuah materi padat. Periode masih bersatu. Lalu materi itu meledak atau periode pemisahan dan kemudian berubah menjadi gumpalan asap atau periode asap. Baiklah, sekian itulah tadi presentasi mengenai teori Big Bang. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 8 meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dan hanya kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.